Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Pada saat ini, Long Hao Shen tidak tahu di mana dia berada. Dia hanya merasakan kekuatan yang sangat besar mengelilinginya. Dia pernah memiliki pedang kehidupan dan ciptaan, dan dia juga memahami keterampilan ilahi dalam mengendalikan jalannya kehidupan dalam evolusi domain. Tetapi ketika dia duduk di atas tahta, sepertinya semua wawasannya sebelumnya tidak terlalu penting. Pikiran dan kekuatan spiritual Long Hao Shen dengan pencerahan yang luar biasa ini menyatu dengan tahta keabadian dan penciptaan yang disegel dalam kesadaran yang luar biasa ini. Di bawah cahaya 9 warna yang menerangi bayangan besar tahta keabadian dan penciptaan, para ksatria mulai berlutut ke bayangan Long Hao Shen yang berada di udara dan mengarahkan kehormatan tertinggi mereka ke Hao Shen. Untuk kemuliaan para ksatria, untuk kemuliaan para ksatria. Pada saat ini, 3 aliran cahaya lainnya dipancarkan dari dalam benteng pengusir naga. Yang pertama muncul, adalah cahaya merah keemasan yang membenamkan tahta dengan panjang 10 meter, penindasan yang kejam, serta agung bahkan mengerikan keluar dari auranya. Long Xingyu melayang dengan gagah di udara, dengan tahta Dewa Malapetaka dan pembantaian sebagai latar belakang terbaiknya. Di cahaya kedua, warna biru kesedihan dan ketakutan menyatu menjadi satu sifat. Ini adalah tahta Dewa Ketakutan dan Kesedihan. Han Yu yang setia mengikuti Long Hao Shen, dia dinobatkan sebagai ksatria penghancur dan pengampunan. Pada saat yang sama, sekarang dia adalah pemilik tahta segel, ketakutan dan kesedihan. Dan cahaya ketiga muncul ke atas, tahta segel dewa berwarna kuning pucat, Zhang Fangfang, dia adalah pemilik segel dewa kebijaksanaan dan roh. Suara Long Xingyu terdengar di seluruh benteng pengusir naga. 20 hari yang lalu, kuil ksatria kita memiliki kebangkitan ksatria kehancuran dan pengampunan ilahi yang disegel dan kebangkitan ksatria kebijaksanaan dan warisan ilahi yang disegel. Dan hari ini, saya ingin mengumumkan perayaan terbesar dalam 6000 tahun kuil ksatria. Tahta leluhur pertama kita, tahta ilahi keabadian dan penciptaan, akhirnya memiliki tuannya. Dia adalah Long Hao Shen, pemimpin aliansi persatuan kuil. Atas nama kuil ksatria, saya menganugerahkan kepadanya gelar ksatria kemuliaan dan kepemimpinan. Mulai saat ini, dia akan menjadi yang pertama dari 6 ksatria besar dan pemimpin tertinggi kuil ksatria. Benteng pengusir naga terdiam di bawah suara kekuatan berkhasiat Long Xingyu, dan sekitar 3 detik kemudian, sorak-sorai seperti gunung berapi yang meletus memenuhi aula. Ksatria ilahit, mereka semua meneriakkan slogan yang sama, untuk kemuliaan kuil ksatria. Namun, pasukan iblis di kejauhan diam-diam berusaha mundur. Mereka harus mundur karena mereka terlalu tertindas oleh kekuatan besar tahta ilahi yang disegel dan cahaya 9 warnanya yang cemerlang. Dan mereka tidak tahu kerusakan seperti apa yang harus mereka derita. Selain itu, saat komandan klan iblis melihat 4 tahta ilahi tersegel di langit, dia tiba-tiba tidak mengenali 3 lainnya. Dia sadar bahwa mereka tidak dalam situasi yang baik. Dia kemudian dengan cepat mengirimkan pengintai yang kembali ke depan rumah, untuk memperingatkan Kaisar Dewa Iblis tentang peristiwa ini. Long Hao Shen bisa merasakan sorak-sorai benteng pengusir naga, tetapi pada saat itu dia tidak bisa menanggapi karena seluruh tubuhnya dalam sublimasi. Kekuatan spiritual dan domain terus meningkat, dan domain Dewa Cahaya bergabung dengan kekuatan domain keabadian. Tahta ilahi keabadian dan penciptaan yang disegel sepenuhnya mencerminkan kekuatannya yang kuat sebagai senjata ilahi. Auranya jauh lebih kuat daripada tahta ilahi tersegel lainnya. Suara merdu dan indah tersebar di ribuan mil, dan tahta keabadian dan penciptaan di bawah Long Hao Shen tiba-tiba terbelah, yang renyah menyebar ribuan mil. Tahta ilahi keabadian dan penciptaan yang disegel di bawah tubuh Long Hao Shen tiba-tiba dibagi menjadi 13 kelompok cahaya putih yang naik di langit. Saat mereka naik ke udara,
sinar matahari di langit ditekan seluruhnya dan redup. Tampaknya hilang, dan 13 matahari baru menggantikannya. Long Hao Shen melihat ke langit dan mengangkat kedua tangannya. Dia berteriak dengan penuh semangat, "Jatuhlah, bintang-bintang abadiku." 13 rasi bintang abadi bersinar dengan pijar, turun dari langit, dan dengan cepat melebur ke dalam tubuh Long Hao Shen satu persatu. Tubuhnya, yang tingginya 500 meter, berkurang secara signifikan setelah masing-masing menghilang ke dalam tubuh. Pada saat 13 bintang abadi telah sepenuhnya bergabung dengan tubuhnya, dia telah tumbuh kembali ke ukuran normalnya dan tidak lagi merasa ilusi. Semuanya kembali normal. Long Hao Shen masih dalam baju besi sucinya, tahta keabadian ilahi tersegel dan penciptaan di udara benar-benar hilang. Long Hao Shen memukul dada kirinya dan membungkuk kepada semua ksatria di benteng pengusir naga sebagai upacara ksatria. Suara gemilang dengan rapi muncul dari benteng pengusir naga. Ini adalah tanggapan tidak hanya dari para ksatria tetapi juga 3 ksatria ilahi tersegel di udara. Mulai saat ini, Long Hao Shen bukan hanya pemimpin aliansi tetapi juga kemuliaan kuil ksatria yang belum pernah terjadi sebelumnya dan pemimpin ksatria ilahi tersegel, peringkat pertama di antara ke-6 ksatria ilahi tersegel. "Ayah, aku berhasil." Long Hao Shen memandang Long Xingyu, dan ketika Long Xingyu menatapnya, dia melihat bahwa mata Long Hao Shen sedikit kusam, tetapi juga penuh kilau yang kompleks. Ada kepuasan, kegembiraan, dan emosi yang tidak jelas. Begitu Han Yu dan Zhang Fangfang menyelesaikan tanggapan mereka, keduanya bergegas ke tempat Long Hao Shen berada. Mereka mengangkatnya tinggi-tinggi dan melemparkannya ke udara, sementara masing-masing dari mereka mengambil kembali tahta suci mereka. Namun, Long Hao Shen tidak bekerja sama dengan dua saudara baik yang ingin merayakannya. Dia kembali ke sisi mereka dalam sekejap, dan saat dia mengatakan sesuatu dengan suara rendah, Han Yu dan Zhang Fangfang keduanya tampak sangat terkejut. Mereka bertiga membungkuk kepada Long Xingyu, lalu dengan cepat kembali ke benteng pengusir naga. Long Xingyu tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia mengikuti dan kembali bersama mereka. Meskipun keempat ksatria ilahi tersegel tidak tinggal lama, kejutan yang mereka bawa ke benteng pengusir naga meningkatkan moral orang-orang kuil ksatria yang belum pernah terjadi sebelumnya. "Cair." Begitu Long Hao Shen kembali, dia tidak sabar untuk memanggilnya. Cair bergegas ke pelukannya seperti burung layang-layang, memeluknya erat-erat, tetapi dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun, hanya air mata kebahagiaan yang muncul di matanya. Long Hao Shen memeluk Cair dengan erat dan dengan lembut membelai rambut panjangnya sementara yang lain berbalik. Long Hao Shen menepuk punggung Cair, dan berkata, "Maaf, semuanya. Saya sudah terlalu lama untuk lulus ujian. Tapi saya khawatir kita perlu bertindak sekarang." Hao Yue tidak bisa menekan terobosannya sendiri. Jadi dia mengalami kemacetan. "Kita harus segera pergi ke sana, jika tidak maka akan terlambat." Beberapa waktu yang lalu, semua orang tenggelam dalam kegembiraan dan kegembiraan kembalinya Long Hao Shen, tetapi ketika mereka mendengarkan apa yang dia katakan, wajah mereka tiba-tiba menjadi serius. Mereka telah bersama Long Hao Shen dan telah menghadapi mayat hidup dari dunia Hao Yue beberapa kali. Mereka sangat menyadari kengerian mayat hidup. Secara khusus, setiap kali Hao Yue berevolusi, musuh menjadi lebih kuat. Ada satu waktu khususnya ketika evolusi Hao Yue akan menjadi sukses total tetapi kemudian terputus, yang menyebabkan kerusakan besar. Kekuatan Hao Yue dapat menghancurkan pilar iblis, dan evolusinya sangat penting bagi seluruh kelompok pemburu iblis secercah cahaya harapan. "Bos, kami siap," kata Lin Xin dengan bangga. Dengan penampilannya, jelas bahwa dia telah membuat beberapa kemajuan. Meskipun wajah semua orang serius, setelah mereka mendengar pidato Long Hao Shen untuk bertarung, mata mereka penuh kegembiraan, termasuk mata Han Yu dan Zhang Fangfang. Pasukan orang mati itu kuat, tetapi kelompok pemburu iblis secercah cahaya harapan tidak sama seperti sebelumnya.
terutama karena semua orang telah mengganti persenjataan ke tingkat epik, siap untuk pertarungan besar. Mereka ingin merasakan kekuatan senjata baru mereka. Chai-er juga berdiri tegak dari pelukan Long Hao Shen, wajahnya yang menawan berubah sedikit merah. Dia tidak mengatakan apa-apa. Long Hao Shen menoleh ke Long Xingyu dan berkata, "Ayah, tungganganku adalah makhluk lain yang hampir menyelesaikan evolusinya tetapi juga mungkin berada pada evolusi terakhirnya. Saya ingin membawa rekan saya untuk melindunginya, dan membantunya menyelesaikan evolusinya." Long Xingyu tidak pernah berpikir bahwa putranya yang baru saja menyelesaikan ujian untuk tahta ilahi keabadian dan penciptaan yang disegel akan pergi begitu cepat. Dia merasa sangat khawatir dan bertanya, "Apakah tubuhmu bisa menahannya?" Long Hao Shen berkata, "Jangan khawatir ayah, tubuhku dalam keadaan puncaknya tidak akan ada masalah, kami akan kembali, tidak akan lama." Long Xingyu menganggukkan kepalanya dan berkata, "Jaga baik-baik keselamatanmu." Long Hao Shen tersenyum, penuh percaya diri. Tidak hanya rekan-rekannya yang yakin tentang pertempuran yang akan datang, tetapi dia juga percaya diri. Dengan perisai bulan dan tahta ilahi keabadian dan penciptaan yang tersegel, dua senjata ilahi, bahkan di hadapan Dewa Iblis, dia memiliki kepercayaan diri untuk bertarung dengan mereka. Terlebih lagi, dia masih dalam proses bergabung dengan tahta keabadian dan penciptaan, dan praktiknya terus meningkat. Pada kecepatan penggabungan saat ini, dia akan melampaui langkah 9 dari peringkat 4 setelah proses selesai. Sinar cahaya ungu dan emas bersinar di dahi Long Hao Shen, dan 9 garis ungu dan emas bersinar dengan kecemerlangan yang unik dan misterius. Dada Long Hao Shen memancarkan cahaya terus-menerus, saat 9 cahaya jatuh pada rekan-rekannya, masing-masing. Ini adalah kemampuan peralatan tim epik dari kekuatan domain berkedip yang mereka beli di pusat perdagangan perburuan iblis. Di bawah pengaruh domain berkedip, setiap anggota pasukan memiliki cincin perak di sekitar kaki mereka. Kemudian, butiran warna ungu dan emas yang bersinar di dahi Long Hao Shen langsung menyatu menjadi perak dan putih dari domain kedipan. Saat berikutnya, domain berkedip telah berubah seluruhnya menjadi ungu dan emas. Cahaya menyala lagi, dengan Long Hao Shen di tengah, kilau di bawah kaki semua orang juga menjadi lebih terang. Ruang dibelah, dan kemudian semua orang pergi tanpa jejak. Long Xingyu juga merupakan ksatria ilahi tersegel. Tentu saja, dia tahu dengan jelas bahwa apa yang baru saja dilakukan Long Hao Shen sangat sulit. Domain hanya bisa memperkuat koneksi mereka. Tetapi kemampuan untuk mengangkut bersama sekaligus adalah kekuatan Long Hao Shen. Itu adalah kekuatan untuk melengkung melintasi ruang sambil membawa 9 rekan lainnya. Bahkan dengan keadaan yang terkoordinasi, itu terlalu berisiko. Bahkan ksatria legendaris yang Hao Yu, masih tidak berani melakukannya. Long Hao Shen tidak takut pada alam. Tahta keabadian dan penciptaan memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan melalui ruang angkasa. Selain itu, praktiknya saat ini serta penguasaan domainnya telah mencapai tingkat yang baru. Semua keluar angkasa setelah turbulensi, tubuh Long Hao Shen segera mengirimkan cincin kilau batu giok putih cerah. Warna putih cerah itu menyelimuti semua tubuh. Tidak ada dampak, hanya beberapa napas waktu, mereka sekali lagi melakukan perjalanan melalui ruang angkasa dan tiba di dalam dunia Hao Yue. Meskipun sudah siap, mereka tetap terkejut saat melihat apa yang terjadi. Kemanapun mereka melihat, ada makhluk mati, tidak hanya di tanah, tetapi juga di udara. Seolah-olah seluruh ruang telah dipenuhi dengan makhluk zombie. Hao Yue, kali ini tidak berevolusi di dalam gua, tetapi diam-diam merayap di atas bukit. Cahaya ungu dan keemasan yang kuat di tubuhnya samar-samar menyala. Setiap makhluk undead yang datang dalam jarak 100 meter dari tubuhnya akan langsung berubah menjadi api ungu dan emas, dan segera tidak ada yang tersisa untuk dibakar. Kemunculan Long Hao Shen dan rekan-rekannya yang tiba-tiba, semuanya 10 orang, secara alami menarik perhatian mayat hidup.
Pada awalnya, hanya ada makhluk undead yang menyerang mereka. Setidaknya 1000 boneka iblis terbang menyemburkan lampu bulan sabit hijau tua. Pada saat ini, ada serangan dari semua sisi. Meskipun tidak ada makhluk kuat tingkat raja, ada 4 atau 5 makhluk undead peringkat. Dan mereka baru saja tiba. Serangan Hao Yue belum sepenuhnya diluncurkan. Long Hao Shen mengangkat tangan kirinya. Lapisan cahaya keemasan berwarna-warni yang segera berubah menjadi tirai cahaya besar mengambil semua orang, termasuk Hao Yue. Sinar hijau cahaya bulan sabit membombardir cahaya 7 warna dengan sangat dan tidak ada jejak riak yang muncul. Cahaya ungu dan keemasan yang melintas dari tubuh Hao Yue meredup selama beberapa menit. Kemudian, Long Hao Shen menerima keadaan pikirannya yang berfluktuasi. Karena kedatangan Long Hao Shen dan yang lainnya, ia dengan sepenuh hati ingin menerobos kemacetan. Awalnya, Hao Yue bisa menekan terobosannya, dan itu tidak akan terlalu mendesak. Tapi setelah melahap pohon penghancur, kekuatannya mencapai titik kritis dalam sekejap. Kekuatannya tidak bisa lagi menahan terobosan. Pesan Hao Yue kepada Long Hao Shen sederhana, terobosan ini butuh waktu lama. Hao Yue tidak mengatakan apa-apa lagi, karena mempercayai Long Hao Shen sepenuhnya. Meskipun serangan zombie terbang sangat banyak, mereka tidak ada apa-apanya di depan perisai siput ilahi. Long Hao Shen telah dalam proses bergabung dengan tahta setelah lulus ujian untuk tahta ilahi keabadian dan penciptaan yang disegel. Dia segera datang ke sini, dia masih memegang pedang emas besar dengan cahaya 8 warna. Pada saat ini, dia tersenyum pada teman-temannya dan berkata, "Saya ingin memperkenalkan adik saya kepada kalian." Saat dia berbicara, dia mengangkat pedang raja, dan kilatan cahaya keemasan keluar dan 12 sayap terbentang lebar. Ia Ting, dalam bentuk manusia, muncul di depan semua orang. Mereka semua menatapnya dan tidak bisa membantu tetapi menjadi tercengang karena mereka belum pernah melihat wanita yang menakjubkan ini sebelumnya. Ia Ting telah mewarisi tubuh Dewi Bulan. Tambah kualitasnya seperti corak dan kepribadian, tidak sedikit kurang cantik dari Chai-er. Ketika Chai-er melihatnya, dia tampak sedikit bingung dan kemudian menatap Long Hao Shen dengan bingung. Tapi dia tidak ragu. Secara emosional, Chai-er dengan sepenuh hati mempercayai Long Hao Shen. Mereka tidak bisa mencintai orang lain. Long Hao Shen meraih tangan Chai-er dan berkata, "Kamu masih belum melihat adik iparmu." Ia Ting tersenyum, membungkuk kepada Chai-er, dan berkata, "Bagaimana kabarmu?" "Saya Long Ya Ting." Semua orang memandang mereka dengan malu. Lin Xin tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara di telinga Sima Xian. Kapten sangat berani untuk kembali dan membawa seorang gadis untuk menyambut wakil kapten secara langsung. Sima Xian mengangguk setuju penuh. "Dia lebih baik dari kita seperti biasa." Chen Ying'er tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Kalian berdua bicara omong kosong. Hati-hati, Chai-er mungkin akan menjemput kalian." "Apakah kapten orang seperti itu?" "Long Ya Ting, Long Ya Ting." Kedengarannya agak familiar. Chai-er saat ini sedang melihat wanita cantik di depannya dengan wajah terkejut. "Kamu di luar pasukan mayat hidup sedang mendorong perbatasan." Long Hao Shen tidak ingin dia menebak lebih lama lagi, dia tersenyum. "Ini Ya Ting. Ketika Dewa Iblis membunuhku, tubuh unsurnya hancur, dan hanya sedikit jiwanya yang melekat pada pedang kehidupan dan penciptaan. Ketika saya sedang diuji oleh tahta ilahi keabadian dan penciptaan, pedang kehidupan dan penciptaan dipatahkan. Wujudnya yang sekarang berasal dari domain keabadian Dewi Bulan. Tubuh Ya Ting ini awalnya memiliki atribut gelap, jadi aku mengubahnya dengan darahku. Darahku mengalir di dalam tubuhnya, lalu aku membiarkan dia mengikuti nama keluargaku. Sekarang aku punya satu saudara perempuan lagi." Semua orang tiba-tiba tercerahkan. Jadi, Long Ya Ting sebenarnya adalah peri elemen Ya Ting. Chen Ying'er berkata dengan wajah iri, "Ya Ting, sayapmu benar-benar indah. Ting, sayapmu benar-benar indah."